Hari ini kita akan belajar VB yang ke-12. Topik kita adalah cetak laporan menggunakan aplikasi Kesal Report. Nah, kalau kamu pernah belanja ke mesin kasir, selesai kamu melakukan transaksi belanja, biasanya kasir akan memberikan kamu struk belanja. Nah, struk belanja itu menggunakan aplikasi yang namanya Kesal Report. Jadi Kesal Report itu merupakan aplikasi membuat laporan hasil dari proses data. Sama seperti kalau kamu membayar seperti tagihan ataupun yang lain, kalau ada print laporan, itu aplikasi yang digunakan adalah Krisa Report. Jadi Visual Basic untuk mencetak laporan kita gunakan adalah aplikasi Krisa Report. Nah, cara membuka aplikasi Krisa Report, pastikan kamu sudah mendownload aplikasi Krisa Report 8.5 atau versi yang lainnya. Kita buka Krisa Reportnya. Nah, tapi saran saya sebelum kamu membuka Krisa Report, pastikan kamu sudah membuat database-nya dulu. Kenapa? Karena laporan kita akan kita buat berdasarkan dari database kita. Jadi kita buat dulu database-nya. Saya buat nama file kita, saya simpan di D. Laporan toko, jangan lupa kita ganti save as-nya 2002-2003. Kita okekan, kita create, kita klik view-nya, kita buat nama tabelnya adalah barang. Kita okekan, hapus pemilikinya. Saya buat di sini adalah ini contohnya laporan pembelian barang ID. Oke, sorry, nomor Queen nomor belanja. Kita buat ini tipenya adalah teks, kode barang, kita buat teks, nama barang atau nabar, saya singkat nabar, harga, kita buat number, jumlah kita buat juga number. Nah, saya lupa di sini kalau nomor belanja maka biasanya ada tanggal. Nah, kalau kamu lihat kwitansi itu biasanya ada tanggal di situ. Jadi kita buat sini, kita ganti tipe tabnya adalah date. Oke, sekarang kita isi. Kita jawab yes. Saya buat nomor belanja sini adalah 20 11.001. Tanggal belanjanya saya buat di sini tanggal 01/11/2020. Kode barangnya saya buat di sini adalah AD03. Nama barangnya saya buat di sini adalah Oke, kita buat harganya contohnya adalah 5.000. Jumlahnya adalah 10. Selanjutnya kita buat nomor belanja yang sama. Sama seperti kamu kalau belanja ke supermarket, nomor belanjanya 1, tapi kode barang yang kamu belanjakan bisa lebih dari 1. Saya buat ini tanggalnya juga sama. Kodenya berbeda. Coba harganya 65.000. Jumlahnya adalah 2. Kemudian saya mau copy ini. Kita copy biar lebih cepat.
Oke, ini kita ganti jadi nomor 2. Ini kita ganti jadi nomor 3. Jangan lupa tanggalnya kita ganti. Biar sedikit banyak barang kita. Nah, oke, ini adalah contoh. Makin banyak datamu, maka bisa lebih banyak lagi laporan yang bisa kamu buat. Ini kita copy lagi biar makin banyak. Oke, saya ganti ini 04. Ini tanggal 4 juga. Ini adalah contoh nomor belanjanya tidak apa-apa sama, tapi kode barangnya juga harus berbeda-beda di dalam satu nomor belanja. Seperti kamu belanja di supermarket, struknya itu satu struk bisa banyak kode barang. Kalau sudah kita tutup, pastikan nama barang kita adalah laporan toko, nama tabel kita adalah barang. Oke. Nah, ini adalah tujuan membuat Excel report. Ini contoh. Kalau dia stok berarti membuat laporan data stok yang dibuat dengan menggunakan Excel report sehingga bertujuan dapat melaporkan data stok barang. Ini adalah langkah-langkah membuat Excel report. Yang pertama kita buka Excel report kita. Kemudian kita tentukan dari mana data kita akan kita ambil untuk membuat laporannya. Langsung aja kita buka Excel report ya. Nah, di sini ada dua pilihan yang boleh kamu gunakan. Ada using the report expert atau as a blank report. Kalau yang dikatakan as a blank report berarti kamu buat laporan sesuai dengan laporan yang ingin kamu buat. Sama seperti ini, seperti kertas kosong, kamu bisa membuat di mana saja judulnya sesuai dengan yang kamu inginkan. Kalau using the report expert, ini langkah-langkahnya secara otomatis. Jadi laporan itu akan terbuat secara otomatis, kamu tidak perlu lagi repot-repot mengatur desainnya. Tapi kalau as blank report, kamu mengatur desainnya sesuai dengan yang kamu inginkan. Kita buat yang pertama using the report expert. Kita klik OK. Nah, di sini adalah choose an expert, kita pilih standarnya, jenisnya. Kalau saya pilih di sini standar, gambarnya ada seperti ini laporannya. Kalau saya pilih formatter bisa seperti ini. Tapi biasa tergantung kebutuhan yang kamu gunakan. Tapi biasanya kita gunakan standarnya saja. Kalau sudah, kita okekan. Nah, selanjutnya kita pilih di sini database. Nah, selanjutnya kita pilih lagi sini namanya database file. Kamu boleh double klik. Kamu klik sekali lagi find database file. Jadi saya ulangi di sini. Kamu klik database. Kemudian kamu pilih sini database file. Kemudian double klik find database file. Kemudian cari di mana data yang tadi kamu buat, kamu simpan. Tadi kita simpan di drive D. Tadi namanya adalah laporan toko. Kita open. Kalau sudah muncul di sini nama tabelnya, tabel yang kita gunakan di laporan toko adalah barang, langsung muncul. Kita klik tombol add-nya. Kemudian kita close. Akan muncul di sini simbol checklist. Kalau kamu sudah checklist, maka tabel barang yang akan kita gunakan. Kalau kamu lihat di sini, tabel barang yang sudah masuk ke tabel yang akan kita buat laporan kita. Tabel available for report, maka tabelnya sudah cocok dibuat laporan. Langsung muncul di sini. Kalau dia nggak kamu pilih, contoh nih, kita coba PS. Oke, sebentar. Saya remove. Saya klik database, kita ulangi. Nah, kalau belum kamu checklist, di sini tabelnya nggak akan muncul. Jadi kamu boleh klik add-nya, maka di sini akan muncul sehingga terchecklist dia. Kalau sudah di checklist, kamu klik close. Kemudian kamu klik next. Oke. Nah, sini fill to display. Nah, di sini ada fill-fill yang kamu gunakan. Tadi fill yang kita gunakan tuh di tabel barang ada nama belanja, TGL, kode barang, nabar, harga, jumlah.
Nah, di sini ada field to display. Katanya tentukan field-field yang akan ditampilkan. Kalau kamu klik add, maka kamu akan memilih satu-satu. Tapi kalau klik all, maka dia akan menampilkan secara keseluruhan. Kalau remove berarti menghapus satu-satu. Kalau remove berarti menghapus secara keseluruhan. Siapa tahu ada beberapa field di sini yang tidak akan kamu tampilkan untuk membuat laporan. Biasanya itu untuk cetak slip gaji, biasanya ada beberapa field yang harus tidak ditampilkan. Tapi karena ini adalah semua ditampilkan, kamu klik saja sini add all. Kemudian klik next. Nah, di sini ada pilihan group by. Apakah ada yang mau kamu grup? Kalau tidak ada, langsung aja next. Oke. Apakah di sini kamu membuat grafik? Kalau tidak ada, kita klik next saja. Baru selanjutnya di sini ada pertanyaan, apakah kamu ada dan akan seleksi field? Kalau tidak ada, kamu jawab aja next. Selanjutnya di sini muncul pertanyaan untuk memilih style yang akan kamu gunakan. Apakah standar, landing break? Nah, ini kamu boleh pilih. Kita pilih saja dulu standar. Sini title-nya kita buat judulnya laporan pembelian barang. Maka nanti judulnya adalah laporan pembelian barang. Kalau sudah kita finishkan, nah ini adalah contoh laporan kita. Jadi nanti kalau kita ingin ngeprint seperti tampilan yang ada di sini. Kemudian jangan lupa kamu simpan. Contohnya kita simpan Ctrl S. Kita simpan di, contohnya kita buat laporan 1. Marganya di sini adalah CRT atau Crystal Report. Kalau sudah kita save, kalau kamu tidak simpan, maka nanti untuk memanggil kode programnya akan sulit. Jadi disimpan dulu supaya bisa dipanggil nanti kode programnya. Kita close. Coba kita ulangi. Saya akan ulangi langkah-langkahnya. Kalau tadi kita pilih yang pertama, oke, sebentar. Nah, kalau tadi kita pilih using the report expert, sekarang coba kita pilih yang as a blank report. Kita oke kan? Ini juga caranya sama, klik database file, baru kita klik find database file, cari tadi datanya di mana mau kita simpan. Tadi kita simpan itu di laporan toko di D, kemudian open. Jangan lupa kamu klik add-nya supaya dia kena checklist, kemudian kamu klik close-nya. Nah, dia muncul seperti ini. Karena apa muncul seperti ini? Karena kamu mendesainnya secara manual. Nah, di sini ada namanya report header, berarti kita akan membuat judul daripada laporan. Kalau page header berarti judul daripada halamannya. Kalau detail berarti judul-judul filenya. Report footer maka dia isinya. Nah, untuk membuat judul itu kita buat di detail. Cara memasukkan file-filenya itu kamu klik di sini namanya. Kamu klik di sini database file. Kemudian klik barang. Nah, di sini muncul file-filenya. Kalau sudah ini kamu drag nomor belanja contohnya ke detail di sini. Nah, kalau dia seperti ini kamu boleh kecilkan. Tekan shift sama tanda yang di bawahnya biar barengan kamu kecilkan. Ini terlalu panjang space-nya sehingga nanti untuk kotak selanjutnya nggak nampak. Untuk tanggal juga kamu bisa klik di sini tanggal, arahkan ke detail. Kemudian kode barang. Kode barang juga kepanjangan di sini. Kamu boleh pendekkan, tandai kode barang yang di atas, tekan shift. Kemudian kamu perkecil. Nabar juga kamu boleh arahkan sini, tandai nabar yang di atas, kemudian kamu perkecil. Untuk harga dan jumlah uang, kenapa di sini ada dua? Nah, yang di atas ini adalah berarti adalah filenya, yang di bawah berarti adalah di isinya. Kalau sudah ini kita close.
Kalau kamu pengen nampilkan itu lagi, nanti ada di sini di insert field. Jadi seperti ini. Jadi kalau ini nggak nampak, kamu boleh klik di sini namanya insert field. Sekarang kita mau buat judulnya. Kamu klik insert, klik text object di sini. Contohnya saya mau buat di sini laporan pembelian barang. Jadi kalau versi yang ini tuh lebih rumit daripada yang pertama. Kalau yang pertama tadi kamu tinggal klik-klik aja langkah-langkahnya, step-stepnya, dia langsung muncul. Kalau ini berbeda, kamu harus membuat sendiri jenis-jenis yang akan kamu buat. Kamu boleh besarkan di sini hurufnya seperti di Microsoft Word. Nah, untuk melihat hasil yang kamu gunakan, kamu klik di sini desain. Tadi ini desainnya. Untuk melihat hasilnya, kamu klik di sini view-nya. Nah, di sini ada gambar print preview-nya. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Jadi laporan kita nanti seperti ini. Oke. Kalau kita ada yang salah, mau kamu ganti, kamu klik di desainnya aja saja. Oke. Kalau sudah, jangan lupa diketekan Ctrl S di mana mau kamu simpan. Contohnya saya buat sini laporan 2.crt. Oke kan, save. Sekarang kita buka lagi layar kita. Nah, setelah udah kita ikuti langkah-langkahnya tadi, oke, sekarang kita buka Crystal Report kita, kode program kita. Oke. Kita klik open. Ini besarkan. Contoh ini saya buat nih satu tombol. Saya mau buat sini judulnya contoh adalah cetak laporan. Oke. Saya ganti name-nya di sini adalah cetak. Nah, jadi pada saat kita klik tombol cetak, saya jalankan ini. Mulai pada saat kita klik tombol cetak, muncullah laporan tersebut. Itulah seperti yang ada di mesin kasir. Nah, tapi Crystal Report-nya harus kita buka di sini. Cara menambah Crystal Report itu dari komponen, cari di sini Crystal Report Control, yang ini ada dia. Kemudian oke kan? Oke, kita ulangi. Dari project, komponen atau shortcutnya Ctrl T, cari Crystal Report Control, checklist, kemudian kita oke kan. Nah, ini dia. Kita klik di sini, terserah kamu mau klik di mana saja. Kita jawab oke kan. Nah, ini hanya sebagai file pendukung. Jadi kalau tidak ada gambar ini, maka nanti nggak bisa kita mencetaknya. Kita ganti namanya supaya gampang diingat. Ini namanya terlampau panjang, Crystal Report 1. Kita ganti namanya CR saja. Jadi kode program nanti biar gampang dibuat, kita ganti namanya dengan CR. Nah, jadi kalau dijalankan, simbol tadi itu nggak akan nampak. Dia hanya sebagai simbol untuk simbol pendukung untuk mendukung kode program supaya bisa dicetak. Jangan lupa juga kamu klik project references-nya. Kamu tekan M, cari di situ Microsoft Activate Data Object 2.1 library, kemudian kamu oke kan. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke kode program. Nah, kode program di sini adalah cukup sedikit. Sekarang kita buka Visual Basic kita. Oke. Double klik di cetaknya. Nah, ketikkan kode program seperti yang ada di samping. Oke. CR1. Oke, nama Crystal Report kita tadi adalah CR1. Oke. Kenapa di sini dia tidak muncul? Maka terjadi sebuah kesalahan. Kita ulangi, coba tengok. Kita tandai ini Crystal Report tadi kita. Namanya bukan CR1 tapi adalah namanya saya buat di sini adalah CR. Oke. Double klik di sini. Di cetaknya.
Saya buat di sini CR titik, oh langsung muncul, berarti kan sudah benar. Report. Nah, kamu cari sini report file name. Kamu tekan tab. Ini dia, oke. Report file name. Kemudian di mana tadi kamu simpan? Tadi kita simpan itu di drive D. Oke, namanya tadi ada dua, kita ada laporan 1 dan laporan 2. Yang kita mau panggil tadi bukan database-nya, tapi yang Krisa report yang kamu simpan. Tadi kita buat laporan 1.crt, atau yang kedua tadi laporan 2.crt. Kita pakai yang contoh yang kedua aja, laporan 1.crt. Oke, kemudian situ ada namanya lagi cr.windows state. Ini supaya nanti pada saat dijalankan hasilnya adalah maximax. Kamu pilih maximax, kalau kamu pengen kecil pilih minimax, kalau pengen normal pilih normal saja. Nah, kemudian supaya dia nanti tercetak, ini adalah cr print. Nah, ini sering salah, jangan lupa bukan print port tapi adalah print report. Oke, kita jalankan. Jadi kode programnya cuma yang 3 ini aja, karena di sini belum ada namanya seleksi data. Jadi kita hanya menampilkan seluruh data saja. Kita jalankan, klik cetak. Nah, muncul dia seperti ini. Ini kita close. Oke, ini coba saya jalankan. Jadi nanti pada saat ditampilkan, pada saat diklik tombol cetak, dia muncul laporan seperti ini. Oke, nah ini aja pelajaran kita sampai hari ini. Kamu boleh screenshot dan catat ulang yang kita pelajari tadi. Sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih.